Baik, pemirsa masih kembali bersama kami di Halo Indonesia, masih bersama Prof. Sri, masih membahas juga tentang vaksin untuk lansia. Prof, masih bersama kami, Prof? Ya, Mbak Dika. Baik, Prof, sejauh ini sudah berapa banyak lansia kira-kira dok yang sudah mendapatkan? Dan ini rata-rata memang tenaga kesehatan begitu ya, Prof ya? Ya, untuk sekarang semua tenaga kesehatan, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Kan kita lihat juga itu Ibu mantan mantan apa namanya Menteri Kesehatan, Dr. Nafsah Emboy, kan umurnya udah 80. Betul. Itu juga sudah. Kemudian juga ada dari guru besar dari mana Unpad hampir 90, Prof. Anna Lisahbana. Jadi sebetulnya yang pensiun-pensiun ini juga pada semangat gitu loh. Itu yang saya senang melihatnya bahwa mereka tidak takut dan mereka ingin memang sehat supaya segar gitu, supaya bisa berbuat mereka masih aktif soalnya. Jadi kalau yang masih aktif ya memang pengennya sehat begitu. Jadi memang kalau kita lihat jumlahnya saya nggak tahu, belum tahu persis ya. Tetapi kan kita punya target di akhir Februari ini 1,5 juta nakes harus selesai. Jadi itu targetnya Pak Menkes. Insya Allah kita sekarang kalau nggak salah sudah 1,2 sekitar itu. Jadi mungkin akhir bulan ini kan kita masih ada 2 minggu, mungkin bisa selesai. Ini luar biasa bagaimana teman-teman tenaga kesehatan baik yang sudah masih aktif maupun sudah pensiun masih dengan semangat dedikasinya untuk menggaungkan ini agar masyarakat bisa sehat begitu ya, Prof ya. Iya, betul. Prof, jadi kita kumpul malah kayak reuni gitu loh. Wow. Jadi ini cara tersendiri untuk mendedikasikan diri demi kesehatan masyarakat. Prof, kalau dilihat dari sekian banyak yang memang sudah divaksin tenaga kesehatan lanjut usia, apa saja sih rata-rata biasanya setelah divaksin ada kendala atau gejala-gejala ringan yang dirasakan dan itu mungkin wajar agar masyarakat tahu dan tidak merasa khawatir. Apa biasanya, Dok? Jadi sebetulnya secara umum efek samping itu bisa dibagi dua. Satu adalah lokal, tempat penyuntikan, atau secara umum, yang kita sebut sistemik. Jadi ada reaksi lokal dan ada reaksi sistemik. Lokalnya itu ya seperti saya ceritakan tadi, ya bisa nyeri, udah pastilah ditusuk ya pasti ada nyeri ya. Kemudian bisa bengkak kalau misalnya suntikannya kurang dalam, atau kemerahan, atau dia agak nyeri kok digerakkan misalnya si lengannya itu biasa ya. Kemudian kalau yang sistemik itu bisa ada demam juga bisa, cuman kecil sekali dan biasanya tidak tinggi, hilang dalam 2-3 hari begitu. Kemudian pegel-pegel betul. Jadi kayak flu gitu loh, otot-ototnya pegel-pegel dan juga kadang-kadang lemas, pengennya tiduran. Ada juga yang malah reaksinya mengantuk. Jadi saya juga begitu, saya itu merasa kok jadi ngantuk ya dari 1 hari setelah disuntik itu. Jadi itu reaksi-reaksi ringan. Kecuali kalau mungkin memang ada alergi, nah ini yang kita harus hati-hati. Kalau alergi terhadap komponen vaksin itu kita betul perlu berhati-hati. Kalau pada umumnya sih saya kira ringan ya. Jadi kita sudah hafal sebetulnya dengan efek samping dari vaksin yang inactivated. Karena sebelumnya ada beberapa vaksin juga yang mempunyai platformnya sama. Jadi kita sudah hampir tahulah kira-kira berbahayanya di mana. Baik, jadi tergantung reaksi tubuh terhadap vaksin yang diberikan, begitu ya, Prof ya? Prof, di titik apa sih reaksi yang mungkin cukup perlu perhatian hingga perlu lagi berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika terjadi seperti apa? Apakah alergi semacam gatal di kulit atau mungkin yang lebih parah dari itu baru kita harus berkonsultasi lagi dengan dokter? Jadi sebetulnya efek samping yang timbul makin cepat makin berbahaya. Makanya di dalam penyuntikan itu ada meja-meja kan, ada 4 meja. Meja 1 untuk registrasi, meja 2 untuk ditanya-tanya penyakitnya, meja 3 suntikan, meja keempat ini observasi 30 menit. Nah ini penting sekali. Kalau dia ada reaksi dalam 30 menit itu biasanya berat. Ada juga yang kemudian kalau taunya pingsan, ternyata setelah diperiksa dia cuma karena ketakutan.
Jadi dia stres sendiri gitu karena takut disuntik. Jadi kita harus membedakan, dia memang pingsannya ini karena ketakutan atau ada gejala lain yang lebih serius. Tapi itu biasanya terjadi pada 30 pertama. Jadi makanya kita harus observasi, jangan pulang dulu. Setelah disuntik tunggu dulu 30 menit. Nanti setelah petugasnya mengatakan oke, ibu atau bapak sehat, boleh pulang, baru dia pulang. Nah, setelah itu bisa juga sih timbul reaksi berat, cuman jarang. Jadi lebih banyak pada awal itu tadi. Jadi kalau reaksi alergi yang misalnya dia biduran, aligata gitu ya, biduran seluruh badan, nah itu kita udah harus hati-hati. Atau mungkin agak sedikit pusing atau dengan muntah-muntah, itu kita harus sudah waspada. Kita mesti observasi lebih dari 30 menit. Mungkin kita suruh tiduran dulu, kita observasi ini reaksinya serius apa tidak, kita harus rujuk ke rumah sakit atau tidak. Sehingga di dalam pos kesehatan itu harus tersedia obat-obat emergency. Harus ada oksigen, harus ada obat-obat untuk resusitasi, ada infus, dan harus ada ambulans. Kalau ada apa-apa kita bisa rujuk ke rumah sakit secepatnya. Dan itu adalah SOP-nya dari tempat-tempat untuk melayani imunisasi, terutama lansia ini. Dan ya satu lagi, lansia sebaiknya dipisah. Jadi misalnya lansia pagi, seperti di RSCM kemarin, lansia itu jam 8 sampai jam 10. Setelah jam 10 baru yang muda, sehingga kita tidak ketemu dengan yang muda yang mungkin kita tidak tahu apakah mereka mempunyai penyakit atau tidak, sehingga waktunya dibedakan. Baik, jadi memang kalau bisa dipisahkan agar tidak terlalu bercampur dengan yang produktif begitu ya Prof, karena ini banyak juga mungkin lansia yang enggan atau keluarganya enggan membawa lansia ke rumah sakit karena takut terpapar COVID-19. Nah ini untuk hal-hal semacam ini apakah dari Vaskes sendiri ada tindakan antisipatif selain memisahkan waktunya? Apakah juga dipisahkan ruangannya atau memang ada tindakan antisipatif lain agar meminimalisir kekhawatiran keluarga untuk lansianya? Ya itu tadi, jadi juga bukan saja dengan orang dewasa yang mau suntik, tetapi juga terhadap pasien lain. Jadi kalau di puskesmas misalnya, khusus untuk imunisasi ini, kalau bisa pintunya nggak sama-sama sama yang pintu orang sakit gitu. Pintunya ini sudah terpisah. Atau mungkin ada sendiri semacam ada tenda khusus untuk imunisasi. Jadi memang harus dipisahkan dari orang sakit. Nah ini juga penting dan alurnya itu satu alur. Jangan bolak-balik gitu. Jadi kalau udah masuk dari sini, keluar dari pintu lain. Jangan balik lagi keluar. Karena itu nanti bisa ketemu dengan orang dan itu membuat satu kerumunan yang tidak diharapkan. Jadi seperti kemarin waktu di Gelora Bung Karno itu bagus sekali. Jadi satu alur masuk dari satu pintu keluar ke pintu lain. Jadi rumah sakit atau klinik itu juga harus diatur demikian. Baik, jadi memang sudah difikirkan secara matang-matang, seksama, kalau bisa memang jangan sampai ada berpapasan atau ada kerumunan. Prof, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Semoga vaksin untuk lansia dan seluruh masyarakat Indonesia bisa berjalan lancar dan herd immunity segera terbentuk ya, Prof. Amin, amin. Itu yang kita inginkan memang. Goalnya adalah herd immunity, 70% dari populasi. Baik Prof Sri, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas Prof. Terima kasih Mbak Dika, selamat tugas juga. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.